Pak, saya mengganggu waktunya. Saya dapat tugas dari guru bergerak Pak. Ya. Jadi saya ingin tahu selama kepemimpinan Bapak di sekolah ini bagaimana membuat sebuah keputusan. Jadi intinya adalah modul 3.1 adalah pengambilan keputusan seorang pemimpin untuk belajar. Bisa saya mulai? Selama Bapak memimpin sekolah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Bagaimana Bapak membedakan ini dilema etika, ini rujukan moral? Gimana caranya? Kalau saya simak kaitannya dengan masalah dilema etika, itu suatu permasalahan yang berkaitan dengan etika atau aturan yang berlaku secara umum, misalnya kebijakan pemerintah daerah. Sementara kaitannya dengan rujukan moral, itu kaitannya dengan kelurahan kebiasaan yang terjadi dalam suatu kelompok atau lingkungan tertentu. Kalau kita yang di lingkungan secara umum. Jadi menurut Bapak kalau dilema etika lebih ke arah aturan, kalau rujukan moral itu lebih ke arah mungkin kebiasaan atau hal-hal yang mutlak yang sekolah. Lalu selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana misalnya ada dua kepentingan atau dua nilai yang sama-sama benar, bagaimana Bapak ambil keputusan itu? Saya lebih condong rujukannya ketika pengambilan keputusan ketika ada dua permasalahan yang terjadi, ada dua alternatif yang harus saya pilih. Saya lebih mengedepankan kaitannya dengan rujukan dari aturan yang berlaku pada saat ini, terutama kebijakan dari pemerintah yang berlaku, terutama kalau sekolah yang kaitannya dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan. Lalu biasanya sih langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan untuk menentukan dilema etika? Kaitannya dengan masalah menentukan dilema etika, ini kan lebih condong pada aturan, sehingga dalam pengambilan keputusannya, walaupun memang saya punya hak prerogatif untuk memutuskan secara langsung, tapi saya karena pemimpin di sini punya juga katakanlah suatu kebiasaan yang saya laksanakan, yaitu mengikut sertakan partisipasi dari rekan-rekan saya dalam memberikan masukan untuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema seperti yang kita sebut. Jadi mungkin walaupun Bapak punya hak prerogatif ya, Bapak tetap mengajak rekan-rekan dan Bapak anggap ini untuk berdiskusi dengan keputusan. Luar biasa, sangat demokratis sekali Pak. Lalu ada pertanyaan selanjutnya Pak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Terutama yang paling efektif yang saya lakukan dalam pengambilan keputusan itu adalah komitmen untuk melaksanakannya. Jadi ketika kita sudah mengambil keputusan yang sudah dianggap benar berdasarkan koridor atau aturan yang berlaku pada saat ini, ya otomatis keputusan itu harus kita laksanakan secara konsekuen, dan kita harus punya komitmen melaksanakan keputusan tersebut. Hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus yang khususnya kasus yang berkaitan dengan dilema etika Pak? Tantangannya apa Pak? Tantangannya ini adalah tidak semua rekan kerja saya, terutama bawahan saya, punya pemikiran yang sama kaitannya dengan kebijakan pemerintah. Nah, sebetulnya mereka pun tahu pada ini, ada yang tahu, tapi mereka punya kepentingan sendiri. Nah, inilah yang saya hadapkan, dan ini merupakan suatu tantangan internal berarti ya? Iya. Lebih ke arah internal.
Apakah Bapak memiliki mungkin prosedur sendiri atau jadwal tertentu untuk menyelesaikan masalah kasus dilema etika ini, Pak? Ya. Nah, kalau saya kaitannya dengan masalah kasus dilema etika, ya, ketika keputusan itu memang sangat urgen, ya, kemudian itu juga keputusan itu juga bisa langsung diambil oleh saya dengan tentu biasanya risikonya tidak seberapa, tidak begitu berat, otomatis saya langsung akan melaksanakan keputusan itu, memutuskan. Sementara kalau memang nanti keputusan yang saya ambil menimbulkan dampak ekses yang lain, terutama terhadap situasi kerja di lingkungan saya, sehingga saya harus memberikan suatu pemahaman dulu kepada rekan-rekan saya, terutama bawahan saya di lingkungan guru-guru maupun staf PU, untuk bermusyawarah. Artinya saya mensosialisasikan keputusan yang akan saya ambil, di samping juga saya memberikan masukan kepada mereka, meminta masukan kepada mereka. Mungkinkah Pak pada saat Bapak akan memutuskan sesuatu, Bapak meminta bantuan seseorang, atau faktor apa mungkin selama ini mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika, Pak? Ya, tentu ya, seorang pemimpin tetap sudah harus terbuka, artinya minta masukan kepada rekan-rekan, terutama kan di antara rekan-rekan kerja kita, bawahan kita, ya, ada yang punya kelebihan tertentu, ya, kaitannya dengan masalah etika, kaitannya dengan masalah sosial kemasyarakatan. Nah, itu orang-orang yang punya kelebihan tertentu dan mereka punya sifat terbuka, itulah yang saya harapkan, yang saya rekrut untuk membantu saya dalam pengambilan keputusan. Dari semua hal yang telah saya sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak bisa petik dari pengalaman saat mengambil keputusan dilema etika? Intinya saya harus komitmen terhadap apa yang sudah saya putuskan dan harus dilaksanakan secara konsekuen. Intinya itu. Tentunya juga harus berpikir pada murid. Tentu dari aturannya dilakukan. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak waktunya. Semoga Bapak terus sehat dan memimpin sekolah ini jadi tambah baik. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga, masuk A. Maaf Ibu. Ya. Saya Ada di mana? Saya dari SMP 1 Ciasem. Oh iya iya. Iya. Saya dapat tugas Iya. dari guru penggerak sebagai calon guru penggerak di modul 3.1 itu belajar tentang pengambilan keputusan Bu terkait dengan Ibu sebagai seorang pemimpin sekolah. Kami ingin tahu bagaimana Ibu membuat sebuah keputusan. Iya. Oke. Ibu sepertinya kurang sehat ya? Iya betul, maaf ya. Ya, Ibu saya kan percepat saja ya Bu lagi ya. kurang sehat. supaya Ibu bisa cepat istirahat. Ya. Mohon maaf sebelumnya Ibu. Di pertanyaan pertama ini, selama Ibu memimpin, bagaimana Ibu bisa mengidentifikasi kasus-kasus di sekolah Ibu yang merupakan apakah dilema etika atau termasuk ke dalam rujukan moral? Kalau permasalahan dilema etika, antara permasalahannya itu ya antara benar dan benar. Kalau rujukan moral antara benar dan salah. Mungkin pendapat Ibu. Ya. Jadi lebih mudah Ibu bedakan ya. Iya betul iya. Terus selama ini Bu, bagaimana Ibu bisa menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, Ya. terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi Ibu lihat permasalahannya apa dulu, kasusnya apa dulu. Kalau kasusnya berkaitan dengan orang tua, dengan murid, berarti melibatkan orang tua. Kami duduk bersama, diobrolkan, kemudian Ibu langsung beri keputusan. Kalau misalnya berkaitannya dengan guru, ya kita tetap duduk ngobrol bareng. Bagaimana mau menyelesaikannya? Baik. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan saat mengambil keputusan tersebut?
Ya itu langkah-langkahnya seperti itu ya? Iya, kalau berkaitannya dengan dengan murid berarti berkaitan dengan orang tua. Kita ngobrol bareng dengan guru kelasnya kalau kejadian di sekolah, ataupun misal di luar sekolah juga tapi berkaitan dengan sekolah, nama sekolah. Nah kita ngobrol sama orang tua, kemudian baru ibu bisa memutuskan, sehingga kita bisa ngobrol dulu. Ya. Berarti diskusi ya? Diskusi, ya maksudnya ada diskusi. Baik. Pertanyaan selanjutnya Bu, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap ini caranya efektif nih dalam mengambil keputusan pada kasus dilema ini? Yang efektif, artinya efektif itu kan berarti tegas, tuntas, tapi bisa diterima ya, bisa diterima gitu kan. Ya tetap itu komunikasi, komunikasi karena permasalahan apapun kita harus tetap komunikasi. Gitu. Iya. Hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan untuk Ibu saat mengambil keputusan terkait kasus dilema etika? Oh jelas banyak Pak. Artinya banyak kalau kita permasalahannya dengan murid, dengan orang tua, ya itu tantangannya. Kalau keputusan kebijakan ibu misalnya tidak berkenan dengan mereka, otomatis mereka protes. Tapi kami sebagai pendidik tetap harus mengutamakan komunikasi sehingga mereka bisa mengerti. Kalau dengan guru juga begitu, dengan teman sejawat juga begitu. Tapi yang paling menurut Ibu paling dianggap sulit untuk memutuskan misalnya apakah saat kasus tersebut terkait dengan siswa kah, dengan rekan kerja kah, atau dengan orang tua murid? Dengan rekan kerja. Iya. Kenapa menurut Ibu paling dianggap paling sulit? Karena kan begini kalau dengan rekan kerja itu karena dia memang mungkin punya pendapat masing-masing, punya egonya masing-masing gitu kan. Kalau dengan orang tua murid, walaupun misalnya dia juga berbagai karakter, tapi kan tetap kita bisa diajak ngobrol dengan enak. Kalau dengan rekan kerja, dia ya gitulah karena memang punya ego masing-masing sehingga lama. Walaupun itu nanti berakhirnya ya kembali baik lagi gitu kan. Apakah Ibu punya sebuah mungkin jadwal atau mungkin cara atau prosedur saat menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Kalau jadwal itu tidak ada karena yang saya pergunakan di sini adalah kalau dengan dilema etika di sini dengan guru misalnya kami selalu mengadakan rapat, mengadakan pembicaraan rapat-rapat yang memang meningkatkan lagi kinerja mereka. Kemudian kalau dengan orang tua murid saya punya triknya, kalau ada permasalahan kemudian anak tidak bisa diselesaikan oleh guru, kami langsung menuju rumahnya, melihat apa betul, visit home visit, kemudian kalau memang benar, jadi kita tahu betul nggak ini anak begini gitu. Adakah faktor atau mungkin seseorang yang mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Oh ada, jelas ada. Satu, dukungan dari guru, atau saya sebagai pimpinan suka ada orang yang bisa diajak ngobrol gitu kan. Walaupun gimana kan kita sebagai manusia kita punya kelemahan ya. Ada hal-hal yang belum bisa dipecahkan oleh saya, kami juga ngobrol dengan mereka sehingga kami menemukan jalan keluarnya harus bagaimana. Tetap kerjasama seperti itu saya terapkan. Jadi koordinasi dengan rekan-rekan Iya, betul. Pertanyaan terakhir nih Bu. Iya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu saat mengambil sebuah kasus, mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Apa maksudnya gimana? Jadi gini, kan Ibu dari tadi udah saya tanya dari pertanyaan pertama sampai yang terakhir ini. Nah, hikmah atau pembelajaran apa yang mungkin Ibu seperti dari pengalaman Ibu saat mengambil sebuah keputusan? Hikmahnya itu bikin gimana ya, bikin kita jadi tenang gitu kan. Kalau misalnya keputusan kami itu diterima oleh mereka, bikin tenang sehingga kami bisa bekerja dengan baik di sekolah ini, kemudian bisa bekerja sama entah dengan guru ataupun dengan orang tua murid. Itu hikmahnya sangat luar biasa. Mungkin itu. Baik, selama Ibu menjadi pemimpin berarti
selalu ada pro dan kontra ya. Pasti ada. Entah dari orang tua murid, apalagi keputusan kalau tidak di dalam mengundang orang tua murid kalau tidak rapat. Karena saya selalu kalau ada misalnya kegiatan atau apa, saya selalu mengadakan rapat dan tetap memanggil orang tua dengan komite, kemudian keputusan ada di mereka, bukan di kami. Terima kasih banyak Ibu. Iya, Alhamdulillah, sama-sama. Ibu juga ini lagi nggak enak iya, badan. pertanyaan Mohon maaf. sudah terjawab dengan baik. Iya. Saya mohon maaf merepotkan Ibu. Enggak. Ya, saya mau pamit ya Bu. Iya. Semoga Ibu selalu sehat. Amin. Bisa beraktivitas. Iya, seperti ini. betul. Terima kasih banyak Ya, Ibu. sama-sama. Mohon maaf. Saya pamit. Semoga Assalamualaikum. sukses. Waalaikumsalam.